dari UPTD SMPN 1 Kecamatan Guguk, Kabupaten Temanggung Kota. Saya sebagai juru bicara Galang Perdana, dan di sebelah kanan saya Nabila Zahra Salsabila, dan di sebelah kiri saya Tuswario Algani. perkenalkan kami dari SMP IT Insan Cipinang Payakumbuh. Saya sebagai juru bicara Zaki Mardika Pratio, dan di sebelah kanan saya ada Roji Rusdi, dan di sebelah kiri saya ada Raditya Nugraha. Halo. Baik, adik-adik. Kita langsung saja untuk regu A setelah perkenalan diri tadi. Regu A siap? Soalnya nomor 2 kita buka. Regu A siap? Kita mulai dengan soal yang pertama. Siapakah kepala negara pertama Republik Indonesia Serikat? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk berbuka. Soal nomor 2. Siapakah pemimpin delegasi Belanda dalam perundingan pertama dengan Indonesia pada tanggal 10 Februari 1946 di Jakarta? Baik, silakan dengan juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah Dr. H.J. Panmu. Ya, 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Prasasti Cidang Hyang merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan apa? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Yang benarnya adalah Tarumanegara. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Menhir, dolmen, dan pundan Bunda merupakan kebudayaan yang dihasilkan pada zaman titik-titik. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk soal nomor 4. Tetap semangat, kita lanjut ke soal nomor 5. Kapan batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO? Waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah pada tanggal 2 Oktober 2009. Ya, sayang sekali. 0 untuk soal nomor 5. Sebaiknya dijawab aja karena tidak ada pengurangan nilai, ya. Nanti keputusan benar atau salahnya ada di tangan Dewan Juri. Soal nomor 6 untuk regu A. Kapan Museum Basuki Abdullah diresmikan sebagai museum? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Yang benar adalah 25 September 2001. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Soal nomor 7. Bagian tengah dari sutiang pisang sapara yang melambangkan hakim disebut apa? Waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Jawaban yang benarnya adalah Kadi. 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 Kan ada nama-nama laki apa namanya? Bagi laki-laki kayaknya Katib, Kadi, Malim ya Pak ya. Dan ini Tuan Kadi. Seperti itu. Baik, kita lanjut
Siap lagu B? Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Apa gelar yang diberikan pemerintah kepada para perwira TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965? Pas. Baik, silakan Mbak Juli jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya adalah pahlawan revolusi. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal nomor 2. Muhammadiyah didirikan pada tahun titik-titik. Pas. Ya, silakan Mbak Juli jawaban yang benar. Jawaban yang benar 1912. Ya, 0 untuk soal yang kedua. Aplaus dulu untuk lagu B. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Sumpah Pemuda tahun 1928 menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu titik-titik. Satu bahasa. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Ya, 100 untuk lagu B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Daerah-daerah di Nusantara memiliki rumah adat. Rumah adat Joglo berasal dari daerah titik-titik. Jawa Tengah. Bagaimana dengan Juri? Sayang sekali jawabannya salah. Yang benarnya adalah Yogyakarta. Ya, 0 untuk soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nama olahraga pacu sapi yang menjadi tradisi masyarakat Madura adalah titik-titik. Pas. Baik, silakan Mbak Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah karapan sate atau karapan sapi. Ya, 0 untuk soal yang keenam. Maaf, soal yang kelima. Kita lanjut soal yang keenam. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal berapa? 28 Oktober. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban lengkapnya? 28 Oktober 1928. Jawabannya benar. Ya, 100 untuk lagu B. Soal yang terakhir nomor 7. Mandau adalah senjata tradisional dari daerah titik-titik. Sumatera Barat. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawaban yang benar adalah Kalimantan Timur. Ya, sayang sekali 0 untuk soal terakhir. Total skor sementara untuk lagu B 200. Mari kita aplaus dulu untuk peserta semuanya di sini. Selanjutnya soal wajib untuk grup C. Grup C sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama untuk grup C. Siapakah komandan resimen para komando angkatan darat yang memimpin pasukan merebut kembali RRI Jakarta pada 1 Oktober 1965? Sama sekali, Dewan Juri silakan memberikan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah Sarwo Edi Wibowo. Sayang sekali, skor 0 untuk grup C. Lanjut soal kedua. Era reformasi dimulai di Indonesia pada tahun titik-titik. Waktu habis. Sayang sekali, Dewan Juri silakan berikan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah 1998. Sayang
Panjangan Pelita. Pembangunan 5 tahun. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin terakhir untuk grup C. Pertanyaan keempat. Tari Gending Sriwijaya berasal dari provinsi apa? Sumatera Selatan. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan kelima untuk grup C. Museum Simalungun yang berada di Provinsi Sumatera Utara awalnya dikenal sebagai titik-titik. Waktu habis, sayang sekali. Dewan Juri silakan berikan jawaban yang benar. Jawabannya adalah Rumah Pusaka Simalungun. Sayang sekali, skor 0 untuk soal kelima. Tim C. Aplaus dulu untuk para peserta. Tetap semangat, masih ada 2 soal lagi untuk grup C. Pertanyaan ke-6. Apa nama puisi balada yang dibacakan untuk menghibur orang yang ditimpa musibah di Bengkulu? Waktu habis, sayang sekali. Dewan Juri silakan berikan jawaban. Jawaban yang benar adalah Gurita Kaur. Sayang sekali, skor 0 untuk grup C. Pertanyaan ke-7. Museum Pura Mangkunegaran Surakarta didirikan pada tahun 1918 dan dibangun oleh titik-titik. Waktu habis, silakan Dewan Juri. Jawabannya adalah Mangkunegoro ke-7. Sayang sekali, skor 0 untuk grup C. Perolehan skor grup C pada sesi ini adalah 200. Selanjutnya untuk grup D yang tadi telah memilih soal nomor 3. Pertanyaan pertama untuk grup D. Soal nomor 1. Siapakah pemimpin gerakan 30 September yang mengumumkan aksinya melalui RRI Jakarta pada 1 Oktober 1965? DM Aidit. Gimana Dewan Juri? Sayang sekali, jawabannya salah. Jawabannya benar adalah Retko Untu. Sayang sekali, skor 0 untuk grup D. Pertanyaan kedua. Nahdlatul Ulama didirikan oleh titik-titik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan ketiga untuk grup D. Tanggal 20 Mei diperingati di Indonesia sebagai hari titik-titik. Hari Kebangkitan Nasional. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan keempat. Tari Sedati adalah tari yang berasal dari daerah titik-titik. Aceh. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan kelima untuk grup D. Makanan khas yang diolah dengan bumbu santan sampai kering yang berasal dari Sumatera Barat adalah Rendang. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan keenam. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik titik-titik. Politik balas budi. Gimana Dewan Juri?
Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan ke-7 untuk grup D. Museum yang dahulu didirikan oleh Dr. J.C. Konigsberger pada Agustus 1894 di Bogor sekarang menjadi museum titik-titik. Museum Zoologi. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Aplaus untuk semua peserta. Perolehan skor pada sesi pertama ini, grup A mendapat 200 skor, grup B mendapat 200 skor, grup C 200 dan grup D 600. Kita lanjut ke sesi lemparan, sesi kedua. Peraturannya adalah 3 soal ini diberikan kepada masing-masing tim, dan jika tim yang diberikan soal tidak bisa menjawab atau salah menjawab, maka soal ini akan diberikan dilemparkan kepada tim di sebelahnya. Ada 2 kali kesempatan, yaitu kepada 2 grup di sampingnya. Jadi misalnya jika grup A tidak bisa menjawab, maka grup B dan grup C berkesempatan untuk menjawab. Tidak perlu mencetel karena akan berurutan. Jadi jika A pas, B bisa menjawab, B menjawab. Jika benar, jawaban nilainya 100. Jika salah, nilainya dikurangi 50. Jika A pas, B pas, maka C baru bisa menjawab. Nilainya benar, nilainya 100 jika benar dan min 50 jika salah. Oke, jadi tim yang mendapat soal lemparan, tim yang memiliki soal lemparan, misalnya tim A tadi, jawab saja karena tidak akan mendapatkan minus jika salah. Oke, sudah dipahami? Oke, kita lanjut ke soal lemparan untuk grup A. Nama lain dari zaman Batu Muda adalah bagaimana dengan juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup A. Pertanyaan kedua. Salah satu faktor Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua adalah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat. Kota apakah yang dibom pada 6 Agustus 1945? Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup A. Pertanyaan ketiga. Jenis kain batik dari Bengkulu yang memiliki motif tulisan Arab dan merupakan hasil akulturasi budaya. Batik apakah yang dimaksud? Pas. Dilempar ke grup B. Pas. Grup C. Pas. Sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah kain basuh. Sayang sekali, skor 0 untuk semua tim. Aplaus untuk peserta. Perolehan skor sementara grup A, skor sementara 400. Aplaus untuk grup A. Selanjutnya sesi lemparan untuk grup B. Pertanyaan pertama. Aksesoris penutup leher dalam perang yang digunakan masyarakat Nias adalah titik-titik. Pas. Grup C, Pas. grup D, Kalau bulu. gimana Dewan Juri? Kalau bulu. Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan kedua untuk grup B. Sebutkan nama 3 tokoh yang tergabung dalam 3 serangkai. Pas. Grup C, silakan. Jika tidak bisa menjawab bisa bilang pas. Pas.
Ceker, Ki Hajar Dewantara, Cipto Bambangkusumo. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan ketiga untuk grup B. Pendiri Partai Nasional Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup B. Aplaus untuk para peserta. Kita lanjutkan soal lemparan untuk grup C. Pertanyaan pertama, arca ini menggambarkan Raja Adityawarman dan ditemukan tahun 1935 di Sumatera Barat. Arca yang kini menjadi koleksi Museum Nasional ini bernama titik-titik. Waktu habis. Dilempar ke grup D. Arca Bairawa. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Grup C silahkan menjawab karena tidak akan dikurangi nilainya kalau salah. Karena ini untuk grup C. Oke, jangan ragu-ragu gitu. Enggak apa, jawab aja. Oke. Grup C siap? Pertanyaan kedua untuk grup C. Martha Christina Diakahu adalah tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari daerah titik-titik. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan ketiga untuk grup C. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga independen yang disebut MPR. bagaimana Dewan Juri? Salah. Dilempar ke grup D, Pas. dilempar ke grup A. Pas. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sayang sekali skor 0 untuk semua tim. Aplaus dulu untuk para peserta. Oke, kita lanjut ke soal lemparan untuk grup D. Pertanyaan pertama, Indonesia Partai didirikan oleh kelompok yang dikenal sebagai titik-titik. Liga Serangkai. Gimana Dewan Juri? Benar. Poin 100 untuk grup D. Pertanyaan kedua, Gedung Sate dibangun pada tahun 1920. Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membangun gedung tersebut? $25 juta gulden. Salah. Sayang sekali jawabannya salah. Tidak apa-apa, skornya 0. Dilempar ke grup A. Jawabannya benar. Pas. Grup B. Pas. Pas. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Maaf. Jawabannya 6 juta gulden. Sayang sekali skor 0 untuk semua grup. Tidak apa-apa, kita lanjut ke soal terakhir, soal lemparan untuk grup D. Museum Sono Budoyo Yogyakarta didirikan pada tahun titik-titik. Tahun 1935. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Grup D. Perolehan poin sementara, Regu A mendapat skor 400, Regu B skor 300, Regu C skor 300,
ketiga, siap semuanya? Babak ketiga ini adalah sesi rebutan. Jadi kita akan menggunakan bel untuk menemukan siapa yang paling cepat menjawab. Oke, kita tes bel dulu sebelum mulai. Mulai dari tim A, tes bel dulu. Oke, tim B, C, dan D. Oke, coba ditekan lebih lama. Tim lain coba tekan. Tekan lebih lama dan tekan bersama. Tekan dan tahan. Regu D, tekan dan tahan. Regu A, coba tekan. Jangan dilepas. Regu D jangan dilepas dulu. Jadi tekan dan tahan. Regu lain coba tekan. A tidak bisa, B tidak bisa, C juga tidak bisa. Oke, jadi jika selama regu D masih menahan bel, memencet bel, maka hanya regu D yang bisa mengangkat untuk memilih jawaban. Jadi tidak akan terjadi overlap. Oke, pada sesi rebutan ini ada 10 soal. 10 soal dengan penilaian 100 jika nilai benar dan nilai minus 100 jika salah. Ada 10 soal rebutan. Ingatkan bagi para peserta untuk tidak terburu-buru memencet bel saat soal sedang dibacakan. Oke? Karena jika tanpa sengaja memencet bel atau memotong saat bacaan soal, nilainya bisa dikurangi 100 jika menjawab dengan salah. Oke? Atau tidak menjawab. Ya. Oke. Jika tidak menjawab atau menjawab salah, maka nilainya dikurangi 100 jika memotong saat bacaan soal. Oke. Semua tim siap? Pertanyaan pertama. Siapakah tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia? Grup D. Soekarno. Gimana dengan juri? Soekarno. Jawabannya benar. Grup D. Pertanyaan kedua. Siapakah wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ketika organisasi tersebut dibentuk pada 7 Agustus 1945? Waktu habis. Kesempatan kedua. Grup B, silakan. Muhammad Hatta. Gimana dengan juri? Jawabannya benar. Poin 1 untuk grup B. Pertanyaan ketiga. Siapakah Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan? Laksamana Tadashi Maeda. Dengan juri Salah. dinilai dikurangi 100, dilempar ke soal dilanjutkan. Siapakah Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1944? Grup D. Oiso Miyaki. Benar dengan juri. Benar. Poin 1 untuk grup D. Pertanyaan keempat. Fosil manusia purba Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh Fons Koningswald pada tahun 1941. Grup B, silakan. Silakan menjawab. Grup B. Grup B bukan grup B. Yang menekan bel silakan menjawab. Kalau soalnya bisa diulang lagi. Karena memotong pembacaan soal, maka soal tidak dilanjutkan. Silakan jawab dulu. Jawab dulu. Kalau nggak jawab, minus 100. Kalau salahnya minus 100. 9. Dari 9.
Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya betul. Poin 100 untuk B. Pertanyaan nomor 5. Nekala, Moko, dan Bejana merupakan kebudayaan yang dihasilkan pada zaman titik-titik. B. Penunggannya. Logam. Logam. Jawabannya betul. Untuk lagu B. Pertanyaan nomor 6. Prasasti Pasir Awi merupakan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Dewan Juri. Jawabannya benar. Poin 1 untuk huruf D. Pertanyaan ke-7. Rentang waktu kehidupan yang direkonstruksi dalam diorama Museum Dayu adalah waktu habis, kesempatan kedua. Waktu habis, silakan Dewan Juri. Pertanyaan 7. Jawabannya adalah sekitar 1,8 juta sampai 900.000 tahun yang lalu. Sayang sekali, skor 0 untuk semua grup. Aplaus untuk para peserta. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Bersiap-siap. Pertanyaan ke-8. Sebelum Perang Pasifik, gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi pernah berfungsi sebagai silakan. Dari zaman Laksamana Tadasimuda. Gimana Dewan Juri? Salah. Nilai dikurangi 100. Untuk kedua, soal dilempar ke grup lainnya. Waktu habis. Jawaban yang benar, jawaban dari Dewan Juri. Jawabannya adalah sebagai gedung konsulat jenderal Inggris. Sayang sekali. Pertanyaan ke-9 untuk semua grup. Perhatikan. Sebutkan nama organisasi pemuda yang menggunakan gedung Galeri Nasional sebagai markas pada tahun 1965. Silakan. Gimana Dewan Juri? Salah. Dilempar ke grup lainnya. Minus 100 untuk grup A. Waktu habis. Jawaban yang benar Dewan Juri. Jawabannya adalah KAPI atau Komando Kesatuan Pemuda dan Pelajar. Sayang sekali. Pertanyaan terakhir. Bangunan apa saja yang terdapat di depan Museum Aditya Warman sebagai pelengkap arsitektur Minangkabau? Silakan grup B. Silakan gunakan mic-nya. Pesawat 16 Harvard. Pesawat T-16 Harvard. Bagaimana Dewan Juri? Salah siapa? Salah tebetnya Pak. Salah. Kesempatan untuk grup C, silakan menjawab. 2 buah rangkiang dan 1 mata buah. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Poin 100 untuk grup C.
400. Dengan terakhirnya sesi rebutan tadi, maka yang maju untuk babak semifinal untuk zona D pada hari ini adalah Regu D dari SMP IT Insan Cendekia. Perkenalkan asal sekolah dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 2 Pandi, Kabupaten Pasaman. Nama saya Nikita Amanda Syifa sebagai juru bicara, dan sebelah kanan saya bernama Reza Putri Sifani, dan sebelah kiri saya bernama Fadila Arifah. Selanjutnya grup B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Islam Produk Janah Payakumbuh. Saya selaku juru bicara dan Saksi Syakillah. Di sebelah kanan saya Hazal Syaraf Patrika, dan sebelah kiri saya Abi Syafqul Azmi. Selanjutnya grup C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Rau dari Kabupaten Pasaman. Saya sebagai juru bicara Aditya Petra Dinata. Di sebelah kanan saya Cahaya Diliana Setia, dan di sebelah kiri saya. Setri Livia Harstan. Sekian, terima kasih. Peraturannya sama seperti yang sebelumnya. Setiap tim mendapatkan sesi wajib berupa 7 soal per tim. Skornya 100 jika nilainya benar dan 0 jika salah. Jadi jika laku tetap menjawab tidak apa-apa karena tidak ada pengurangan nilai pada sesi yang pertama ini. Oke. Selanjutnya ada sesi yang kedua adalah sesi lemparan, itu 3 soal. Sesi lemparan ini diberikan kepada masing-masing tim, dan jika tim yang mendapatkan ini dan jika tim yang pertama mendapatkan ini tidak bisa menjawab, maka soalnya dilempar ke tim di sebelahnya. Jika tim yang menerima soal lemparan benar, maka skornya 100. Jika salah, maka min 50. Nanti akan didaftar lagi. Sekarang kita bisa mulai dari sesi wajib terlebih dahulu. Untuk grup A, soal nomor 1 untuk grup A. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia untuk mengincar apa? Rempah-rempah. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Langsung jawab. Jawabannya benar adalah Jepang itu mengincar bahan baku industri. Sayang sekali, skor 0 untuk pertanyaan pertama, grup A. Aplaus dulu untuk para peserta. Pertanyaan kedua untuk grup A. Siapakah nama tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah konsepnya ditulis tangan oleh Soekarno? Sayuti Meli. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Pertanyaan ketiga. Tarian tradisional dari Indonesia dari daerah Aceh yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO adalah Tari Saman. gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. 100 untuk buka. Pertanyaan keempat. Alat penangkap ikan tradisional yang berbentuk tombak berasal dari daerah Karawang adalah Pas. gimana Dewan Juri? Jawabannya benar adalah Ciru. Sayang sekali, skor 0 untuk grup A. Pertanyaan kelima. Apa nama yayasan yang mengelola bangunan Museum Galeri Indonesia pada tahun
1955 sampai 1962. Waktu habis, sayang sekali. Jawaban yang benar dari Dewan Juri. Jawabannya adalah Yayasan Raden Saleh. Sayang sekali, skor 0 untuk grup A. Pertanyaan ke-6. Pada masa Hindia Belanda, gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Nassau Boulevard. Di masa pendudukan Jepang, nama jalan diganti menjadi Jalan Keramat Raya nomor Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. bagaimana dengan juri? Jawabannya salah. Yang benar adalah Meiji Duru. Sayang sekali, skor 0 untuk grup A. Aplaus dulu untuk para peserta. Tinggal satu pertanyaan untuk grup A di sesi wajib ini. Pertanyaan ke-7. Koleksi uang kuno dan alat tukar termasuk dalam klasifikasi apa? Numismatika dan heraldika. Bagaimana dengan juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup A. Skor sementara untuk grup A pada sesi wajib ini adalah 300. Aplaus untuk para peserta. Pertanyaan pertama untuk grup B. Soal nomor 1. Tritura merupakan singkatan dari titik-titik. 3 tuntutan rakyat. Bagaimana dengan juri? Jawabannya benar. Poin 1 untuk grup B. Pertanyaan kedua untuk grup B. Budi Utomo didirikan pada tanggal titik-titik. 20 Mei 1908. Bagaimana dengan juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup B. Pertanyaan nomor 3. Mahasiswa Universitas Indonesia yang gugur tertembak dalam demonstrasi pada tahun 1966 bernama Arif Hakim. bagaimana dengan juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup B. Pertanyaan keempat. Salah satu kuliner tradisional masyarakat Aceh yang berasal dari ikan yang diawetkan sehingga keras seperti kayu adalah titik-titik. 'Waktu habis, sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah Juri. pertanyaan nomor 4 untuk grup B. Jawaban yang benar Pas deh. tidak menjawab, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah Ki Mama. Sayang sekali, skor nomor 1 grup B. Perlu untuk para peserta. Masih ada 3 pertanyaan lagi untuk grup B. Pertanyaan kelima untuk grup B. Geologis Museum diresmikan pada tahun 1929. Berapa dana yang dikeluarkan untuk membangun museum tersebut? Rp5 juta golden. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawaban yang benar adalah
grup B. Sayang sekali, skor 0 untuk grup B. Pertanyaan ke-6. Seni berbalas pantun di Minangkabau disebut dengan titik-titik. Batom B. Benar dengan Juri. Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup B. Pertanyaan ke-7. Museum yang didirikan oleh KPA Sosrodiningrat 4 pada tahun 1890 di Surakarta dan menyimpan naskah kuno dari daerah Kasunanan Surakarta adalah titik-titik. Museum Radia Pustaka. Benar dengan Juri. Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup B. Skor sementara grup B 500 poin. Aplaus untuk para peserta. Selanjutnya giliran untuk grup C. Sesi pertama 7 soal. Pertanyaan pertama untuk grup C. Presiden yang menggantikan Soeharto setelah pengunduran dirinya adalah titik-titik. B.J. Habibie. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup C. Dua partai politik selain Golkar pada masa Orde Baru adalah PPP dan titik-titik. PSD. Bagaimana Dewan Juri? Tolong dengar lagi. PSD. Jawaban yang benar adalah PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Sayang sekali, skor 0 untuk grup C. Pertanyaan ketiga untuk grup C. Apa alat musik yang digunakan oleh W.R. Supratman saat pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya tanggal 28 Oktober 1928? Biola. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Pertanyaan keempat. Berapa orang jumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September di Jakarta? 7. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya 6. Sayang sekali jawabannya salah. Skornya 0. Tetap semangat. Pertanyaan masih ada 3 menit untuk grup C. Pertanyaan kelima. Bersiap. Pertanyaan kelima. Apa nama upacara dalam tradisi perkawinan suku Rejang Bengkulu? Sayang sekali tidak terjawab. Jawaban yang benar dari Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah BG Jaya. Sayang sekali. Skor 0 untuk grup C. Aplaus untuk para peserta. Pertanyaan ke-6 untuk grup C. Museum Semedo terletak di provinsi apa? Yogyakarta. Bagaimana Dewan Juri? Salah, jawaban yang benar adalah Jawa Tengah. Sayang sekali. Skor 0 untuk grup C. Pertanyaan ke-7. Letnan Jenderal PB Simatupang
sini apabila yang utama, yang menerima soal utama tidak mampu menjawab, nilainya 0, tapi jika benar nilainya 100. Dan jika dilempar ke rumus sebelah tengah, artinya jawabannya jika benar, contohnya kita lempar ke rumus B, andaikan jawabannya yang benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi 50. Dan akan kami kasih lempar ke regu berikutnya. Jadi di sini masih tetap 2 kali lempar. Tapi tenang aja, tidak dilempar batu, hanya dilempar soal. Sudah siap? Ada semuanya? Ya, kita mulai dengan soal yang pertama untuk regu A. Tolong fokus, konsentrasi. Kita lanjut soal yang pertama. Prasasti Telaga Batu merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan titik-titik. Mataram Kuno. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Baik, kita lempar ke regu B. Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, selamat untuk regu B. Soal nomor 2 untuk regu A. Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda, Indonesia berbentuk RIS. Apa kepanjangan RIS? Republik Indonesia Serikat. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, satu untuk soal yang terakhir, Bapak lempar. Di daerah manakah Museum Basuki Abdullah terletak? Waktu habis, kita lempar ke regu B. Pas. Kita lempar ke regu C. Pas. Ya, sayang sekali tidak ada yang menjawab. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawabannya benar adalah di daerah Cilacap Barat, Jakarta Selatan. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Kita lanjut ke regu B. Regu B siap. Soal yang pertama. Seni pertunjukan teater Makyong dimainkan dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam suatu alur cerita, berasal dari provinsi titik-titik. Baik, waktu habis, kita lempar ke regu C. Pas. Kita lempar ke regu A. Pas. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Ya, sayang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 2 untuk regu B. KKN merupakan singkatan dari titik-titik. Korupsi, kolusi, nepotisme. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, satu untuk B. Soal nomor 3. Apa nama peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Bangka? Kopiah resam. Bagaimana Dewan Juri? Kopiah resam. Jawabannya benar. Ya, satu untuk B. Baik, kita lanjut ke regu C. Untuk total skor nanti saja disebutkan. Regu C siap? Ya, soal yang pertama. Apa nama kain sarung dari Lampung yang dibuat dengan sistem sulam? Waktu habis, kita lempar ke regu A. Pas. Kita lempar ke regu B. Kain tapis. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Soal nomor 2. Benteng Rotterdam yang pernah menjadi tempat Pangeran Diponegoro ditawan berada di daerah mana? Kenapa? Benteng Rotterdam. Makassar. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya
Lanjut soal nomor 3. Isi ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu titik-titik. Bahasa Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu C. Ya, total skor untuk sesi lempar untuk semuanya saat ini regu A 400, regu B 900, regu C 500. Aplaus untuk peserta keempat. Baik, kita masuk ke babak rebutan. Di sini sudah ada soalnya, di mana di sini adik-adik wajib menjawabnya. Nih kita cek bel dulu. Silakan dicek dulu A, B, C. Ya. Nah di sini peraturannya sama seperti babak sebelumnya. Jawaban benar nilai 100, jika salah dikurangi 100. Dan apabila ada yang menekan bel pada saat soal dibacakan, soal tidak akan dilanjutkan dibaca dan regu yang menekan bel harus menjawab. Dan jika tidak menjawab, nilainya tetap dikurangi 100. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Baik, kita cek bel dulu. Yang silakan regu C, tekan belnya dan tahan. B silakan tekan. A dan stop. Nah, di sini bisa terlihat siapa yang tekan bel pertama. Jika ada yang menekan bel, regu lain tidak akan bisa menekan bel lagi. Bisa dipahami adik-adik? Kita mulai dengan soal yang pertama. Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang menyebarkan propaganda dengan semboyan Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Semboyan propaganda tersebut dikenal dengan sebutan apa? Silakan regu B. Semboyan 3A. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Yang 100 untuk B. Soal nomor 2. Pada agresi militer Belanda II tahun 1948, Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia. Kota apakah yang menjadi? Ya, silakan B. Yogyakarta. Jawabannya benar. Ya, soal nomor 3. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal titik-titik. Ya, kesempatan pertama habis, kita lanjut dengan kesempatan kedua. Ya, waktunya habis, silakan Dewan Juri. Jawaban yang benarnya adalah Jawaban yang benarnya adalah 21 Mei 1998. ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kapak Perimplas merupakan peninggalan zaman apa? Waktu habis, kesempatan kedua. Mic-nya dipegang aja ya. Ya, silakan regu A. Zaman Neolitikum. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar atau salah? Salah. Jawaban yang benarnya adalah Jawaban yang benar adalah batu tua atau Paleolitikum. ya, nilai dikurangi 100 untuk regu A, dan tadi itu adalah kesempatan terakhir. Kita lanjut soal nomor 5. Nama lain dari zaman batu besar adalah titik-titik. Silakan regu B. Megalitikum. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu B. Senjata tradisional dari Indonesia yang diakui sebagai, ya silakan regu B. Keris. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 7. Apa nama artefak litik yang ditemukan di Dayu yang ditaksir berusia 1,2 juta tahun? Kesempatan pertama habis, kita lanjut dengan kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya adalah Jawaban yang benarnya adalah artefak litik Pujangan Dayu atau
Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah 190 kisah. Ya, 0 untuk semua guru. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Apa nama ruangan di Museum Batik Indonesia yang memamerkan berbagai jenis batik dari daerah-daerah di Indonesia? Waktu habis, kita lanjut dengan kesempatan kedua. Waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah ruang khazanah batik Nusantara. Ya, sayang sekali 0 untuk Semarang. Soal terakhir di babak rebutan. Apa nama, kami ulangi, apa makna kata kondai bagi pengantin wanita Minangkabau? Waktu habis, kita lanjut kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya adalah. Jawabannya adalah tanggung jawab dalam rumah tangga. Ya, sayang sekali 0 untuk Semarang. Aplaus dulu untuk peserta kita yang di depan. Baik, total skor untuk regu A 300, regu B 1300, regu C 500, dan selamat untuk regu B nanti masuk ke babak semifinal. Ya. Baik, regu A dan regu B siap untuk babak final? Ya. Menuju final ya Pak ya? Ya, sebenarnya final hanya di zona D. Ya, baik adik-adik, ini adalah babak penentuan adik-adik yang akan lanjut tampil di final tanggal 10 April Jumat ini, Jumat minggu ini. Ini soalnya sudah dibuka. Peraturannya sama dengan sesi yang ketiga. Ya, jawaban benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi 100. Dan diharapkan tidak ada yang menekan bel saat soal kami bacakan, karena soal tidak akan dilanjutkan. Ya, hanya ada 1 kali kesempatan. Jadi siapa yang tekan bel? Ya, 1 kali kesempatan. Siapa yang tekan bel pertama tidak mampu menjawab, jawabannya benar langsung disampaikan oleh Dewan Juri. Jadi tidak ada 2 kali kesempatan. Bisa dipahami peserta regu A dan regu B? Baik, kita langsung saja soal nomor 1. Setelah BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk panitia baru untuk mempersiapkan pergantian kekuasaan. Apakah nama panitia tersebut? Silakan regu B. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Yang satu, soal yang kedua. Siapakah yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Silakan regu B. Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Yang satu, regu B. Selanjutnya, siapakah jenderal Inggris yang tewas dalam pertempuran? Ya, silakan regu B. Awet Asmalabi. Jawabannya benar. Soal nomor 4. Kapak genggam merupakan peninggalan zaman. Silakan regu A. Ya, lanjut jangan sampai sekali. Dewan Teguh. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya sama. Ya, langsung aja jawaban yang benar Dewan Juri, karena kita hanya 1 kali kesempatan di sini. Jawaban yang benarnya adalah batu tua Paleolitikum. Ya, sama sekali 100 untuk regu A. Soal nomor 5. Nama rumah adat di Sumatera Selatan adalah, silakan regu B. Rumah Limas. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Soal nomor 6. Zaman logam secara garis besar. Ya, silakan regu A. Ya, silakan. Zaman Batu Gajah. Bagaimana
Bagaimana dengan juri? Jawabannya sama. Langsung aja jawabannya benar. Zaman perunggu dan zaman besi. Ya, sebaiknya dengarkan soal lebih lengkap karena di sini hanya satu kali kesempatan. Sebenarnya masih ada nih, terbagi menjadi 2 zaman, itu yang dimaksud, ya. Di zaman logam. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 7. Kapan gedung 2 Museum Basuki Abdullah diresmikan? Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah 29 November 2015. Ya, senang sekali. Nah, untuk semua regu. Kita lanjut soal nomor 8. Siapakah Presiden Indonesia yang mengangkat Basuki Abdullah sebagai kerabat Istana Kepresidenan? Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah Soekarno. Ya, senang sekali. Nah, untuk semua regu. Aplaus dulu untuk peserta kita. Soal yang nomor 9. Apa nama ruangan di Museum Batik Indonesia yang menampilkan tokoh-tokoh penting dalam galeri sejarah batik? Waktunya habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah Galeri Kemasyuran. Ya, sayang sekali. 0 untuk semua regu. Siap-siap soal terakhir. Silakan dengarkan soalnya baik-baik. Tata kondang merupakan hiasan kepala pengantin wanita di Sumatera Barat. Berasal dari daerah manakah tata kondang tersebut? Silakan regu A. Solo Selatan dan Pesisir Selatan. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu A. Ya, untuk hasil final di babak terakhir ini sesi 3, regu A min 100, regu B